Baik pemirsa, masih bersama kami dalam program Zen Today. Forum Ka'bah Membangun Daerah Istimewa Yogyakarta deklarasikan Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2024. Berbagai statement dilontarkan oleh petinggi Partai Persatuan Pembangunan atau P3 setelah kegiatan yang dilaksanakan di Grand Pacific Sleman. Namun, akankah situasi ini akan berdampak terhadap P3 dalam pemilu 2024 mendatang? Kita simak tayangannya berikut ini. Organisasi Kemasyarakatan Islam, Forum Ka'bah Membangun, mendeklarasikan akan mendukung Anies Baswedan menjadi calon presiden 2024. Deklarasi ini sendiri dibacakan langsung oleh tokoh FKM Anwar Sanusi di Grand Pacific Hall, Sleman, Yogyakarta. Dalam deklarasi tersebut, FKM mengusulkan agar pendamping Anies Baswedan pada Pilpres 2024 mendatang berasal dari kalangan militer. Ini dipilih karena TNI merupakan satu dari 3 unsur pembentuk NKRI serta bersifat masyarakat sipil dalam keadaan tidak perang. Sementara itu, Anies Rashid Baswedan maju ke depan dan secara simbolis menerima dukungan dengan mengenakan jaket, menerima surat pernyataan dukungan, serta cenderamata. Menanggapi dukungan yang diberikan kepadanya, Anies mengatakan bahwa dukungan ini ditujukan untuk Indonesia lebih baik. Dari Yogyakarta, Nabila Nurul, Rama Adi Saputra, melaporkan untuk Zen Today. Baik pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut komentar dari P3, saat ini sudah terhubung bersama kami Ketua Dewan Perwakilan Wilayah P3 Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Muhammad Yazid, yang akan berbincang bersama kita terkait deklarasi FKM dukung Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2024 nanti. Halo, selamat siang Pak Yazid. Ya, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak, berkaitan dengan apa yang saya jelaskan tadi di awal, bagaimana tanggapan P3 terkait deklarasi FKM yang mendukung Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2024 nanti? Ya, bagi saya, selaku Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, Partai Persatuan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta tidak mempermasalahkan FKM, kemudian deklarasi beberapa waktu yang lalu di Jalan Magelang. Apalagi yang dideklarasikan itu Mas Anies. Sebelum FKM muncul, sebelum kita teman-teman itu berpikir, bertindak, kita sudah berbuat. Awal tahun lalu, akhir Januari, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan mengundang Mas Anies di JJ. Alhamdulillah ribuan massa yang hadir, ribuan massa kami. Jadi pada prinsipnya kita tidak mempermasalahkan Mas Anies diundang FKM. Yang mungkin menjadi janggal bagi kami itu, Forum Ka'bah Membangun, ini setiap kali membangun narasi selalu saja mengkait-kaitkan dengan partai kami. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, Mas Abdul Mar'ati, selaku juru bicara, dan juga ada senior-senior kami, Mas Uncen, Mas Hasan Nusairi, kemudian Mas Aryal Agamas, yang kita kenal dengan Ketua GPK Pusat saat itu, Komandan GPK, dan tokoh-tokoh yang lain. Ya, silakan saja. Kemudian khawatir dengan masalah elektoral kami di pemilu 2024. Ya, kalau memang tulus ingin membantu kami lepas dari itu, ya tolong tabayun dengan kami, kemudian juga membantu kami. Tidak hanya masalah Pilpres, tapi juga masalah pilihan legislatif. Karena sesuai dengan keputusan Rapimbil kami beberapa bulan yang lalu, kita sudah melaksanakan Rapimbil yang dihadiri oleh Ketum PLT Ketum kami, Pak Mardiono. Ini memutuskan beberapa hal. Yang pertama, kita mendukung keputusan pusat dan mendukung sepenuhnya Pak Mardiono. Dan yang lebih penting, ini adalah kita akan konsentrasi penuh di dalam pilihan legislatif. Karena pada dasarnya sampai detik ini pun belum ada satu kepastian kaitannya dengan masalah Pilpres. Mas Anies sendiri juga belum ada kepastian, DPP kami juga belum ada kepastian, walaupun kami bergabung dalam KIP, tapi untuk mendukung siapanya juga belum ada. Artinya kita sekarang ini baru konsentrasi untuk sukses pilihan legislatif. Saya kira itu, Mas. Baik, Pak. Kemudian dengan dideklarasikannya Anies di FKM kemarin, apakah ada tindakan yang mungkin akan dilakukan P3 kepada PKM kemarin, Pak, yang mungkin terkesan ingin menolong P3? Ya, kalau ingin menolong secara tulus, kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Karena
baik yang ada di pusat maupun yang ada di wilayah, di DIY ini, mereka adalah senior-senior kami. Silakan, kami dengan tangan terbuka, tabayun dengan kami, kemudian membantu kami. Monggo silakan. Akan tapi ketika misalnya mengatasnamakan, mengeklaim semacam ini, nggak bijak lah. Dan faktanya memang, alhamdulillah teman-teman struktural kami, kemudian laskar-laskar, karena di DIY ini kan ada ratusan laskar, yang hadir hanya 2 laskar saja kemarin. Dan masih sesuai dengan komando kami, bahwa P3 DIY mempunyai prinsip sendiri. Pada prinsipnya kita tidak mempermasalahkan Mas Anies. Kita sudah pernah mengundang Mas Anies di DIY. Tapi yang kami permasalahkan adalah ketika mengeklaim, memanipulasi kami, masa dan lain sebagainya. Ini yang mungkin menjadi kejanggalan kami. Sepindah malih, sekali lagi. Baik Pak, lantas melihat dari kalau kejadian yang dilakukan FKN kemarin di Grand Pacific Hall Sleman, bagaimana kalau misal memang ada di kemudian hari lagi yang mungkin mengatasnamakan P3 Pak untuk mendeklarasikan calon presiden di 2024 nanti? Ya, semua orang itu kan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar untuk berkumpul berserikat. FKM saya tahu persis sudah mempunyai kekuatan hukum, keputusan Kemenkumham. Silakan saja, tapi mohon jangan terlalu mengkait-kaitkan dengan struktural kami, partai kami dan masa kami. Silakan saja mengatasnamakan forum Ka'bah Membangun, monggo silakan. Tapi jangan, sekali lagi jangan kait-kaitkan dengan P3 yang ada di DIY ini. Karena insya Allah P3 yang ada di DIY hanya P31. Tidak lagi terpecah seperti pada pemilu yang lalu. Kita tidak menginginkan itu. Kemudian kalau misal melihat dari track record P3 yang sampai saat ini sudah masuk maksud kami ke KIB atau Koalisi Indonesia Bersatu dengan 2 partai lain. Akankah KIB ini menarik partai lain untuk bisa bergabung, Pak? Dan apakah ada spesifikasi tertentu? Ya, urusan KIB itu urusan DPP kami, Mas. Saya analogkan ketika ada pilkada di Yogyakarta nggak ada gitu. Tapi kabupaten kota sesuai dengan levelnya itu adalah kewenangan DPC. Tingkat kabupaten atau kota. Nah, ketika bicara tentang pilpres itu adalah kewenangan dari DPP kami untuk bernegosiasi kaitannya dengan teman koalisi. Karena P3 nggak bisa berdiri sendiri. Yang bisa berangkat ke KPU itu hanya PDI Perjuangan saja. Artinya partai yang lain harus melakukan koalisi strategis untuk kemudian bersama-sama mengusung bakal calon. Kemudian bakal calon presiden maupun wakil presiden ini tentu saja dibicarakan di dalam koalisi itu. Sehingga apa? Kewenangan kami dari Dewan Pimpinan Wilayah hanya sekedar mengusulkan nama. Kami sudah menggelar Rapimbil. Di dalam Rapimbil ini kita mengantongi beberapa nama dari usulan Dewan Pimpinan Cabang. Dewan Pimpinan Cabang itu levelnya kabupaten kota. Nanti akan kami sampaikan pada saatnya di Rapimnas atau Rakernas. Nanti insya Allah akan digelar oleh DPP untuk kemudian digodok di dalam koalisi bersama itu. Baik Pak, melihat dari kesiapan dan juga persiapan menuju pemilihan presiden 2024, apa saja Pak selama 16 bulan ini P3 dalam menuju pemilihan presiden, apa saja yang sudah disiapkan oleh P3? Sekali lagi Mas, saya katakan, saya tegaskan, saya hanya mengamankan apa yang sudah diputuskan dan punya kekuatan hukum. Saya hanya bicara dengan kapasitas sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, artinya bicara sesuai kapasitas kami wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Di dalam Rapimbil kita konsentrasi untuk persiapan pilihan legislatif. Jadi sampean kalau bicara atau tanya tentang kesiapan legislatif, saya bisa menjelaskan seruntut-runtutnya. Akan tetapi baik, terima kasih atas waktunya kepada Pak Yazid selaku Ketua Dewan Perwakilan Wilayah P3 di Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah berbincang, menyempatkan diri juga bersama kita untuk mengobrolkan mengenai masalah perpolitikan Indonesia. Terima kasih Pak Yazid. Masih seputar Pilpres, pemirsa, selanjutnya akan disampaikan langsung oleh Livia Agilira yang akan membahas seputar elektabilitas calon presiden di 2024. Silakan Livia. Baik, terima kasih Habib Prabani. Pemirsa, Pesta Demokrasi akan kembali digelar. Banyak bermunculan survei yang menjabarkan elektabilitas calon presiden Indonesia periode tahun 2024 sampai 2029.
Berdasarkan survei tersebut, muncul beberapa tokoh yang mengantongi elektabilitas tinggi. Para tokoh partai dan pejabat publik masih populer dan mendominasi. Nama yang kerap kali muncul sebagai 3 teratas antara lain Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Kita lihat bersama pemirsa analisa sebaran wilayah kantong suara elektabilitas tertinggi pemilu 2024. Kita mulai dari Pulau Jawa dan Bali pemirsa. Bersumber dari Indekstat Research and Data Science, Ganjar Pranowo menang telak di Provinsi Jawa Tengah dengan elektabilitas 78,8%. Responden yang memilih Ganjar berada di rentang usia 17 sampai 39 tahun yang diasumsikan sebagai pemilih muda. Kinerja baik sebagai gubernur menjadi salah satu alasan unggulnya elektabilitas Ganjar di wilayah Jawa Tengah. Hal ini dibuktikan dengan penghargaan anti korupsi yang diterima Jawa Tengah sejak 2015. Ganjar juga mampu menekan angka kemiskinan dengan menerapkan SPP gratis pelajar dan bedah rumah bagi warga miskin di Jawa Tengah. Selanjutnya kita akan menuju ke wilayah Jawa Timur pemirsa yang masih dimenangkan oleh Ganjar Pranowo dengan persentase 40,5%. Menurut data, eksistensi Ganjar di media sosial dan kemenangan PDIP pada pemilu 2019 lalu mendukung tingginya elektabilitas Ganjar yang ada di Jawa Timur. Lalu DKI Jakarta dan Banten pemirsa masih didominasi dengan perolehan elektabilitas Anies Baswedan yaitu 42%. Menurut survei Syaiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, orang yang memilih Anies cenderung berpendidikan menengah ke atas. Hal ini dilatar belakangi oleh profesi Anies yang sebelumnya merupakan akademisi. Selain itu, Anies dikenal masyarakat DKI Jakarta dan Banten sebagai pemimpin yang cerdas pemirsa. Hal ini didasarkan pada media survei Indonesia dan mampu dibuktikan dengan keberhasilannya memimpin ibu kota saat Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Selanjutnya, menurut berbagai survei yang ada pemirsa, wilayah Jawa Barat masih diduduki 2 kandidat calon presiden. Elektabilitas Anies dan Prabowo Subianto hingga saat ini masih terus bersaing di Jawa Barat. Lalu berdasarkan survei Carta Politika, kita menuju ke wilayah Bali yang dimenangkan oleh Ganjar Pranowo. Mayoritas penduduk Bali yang merupakan pendukung PDIP atau partai pengusung Ganjar menjadi faktor yang mendukung kemenangannya. Selanjutnya kita menuju ke Pulau Sumatera pemirsa. Menurut Lembaga Survei Indonesia, mayoritas suara secara keseluruhan dimenangkan oleh Prabowo Subianto. Prabowo unggul di Provinsi Sumatera Barat dengan persentase 41%. Selain itu di Sumatera Selatan Prabowo juga unggul dengan elektabilitas 34,4%. Dominasi Prabowo dipengaruhi karena anggapan masyarakat bahwa Prabowo memiliki karisma dan semangat yang tinggi untuk menjadi seorang pemimpin. Sementara Ganjar dan Anies berada di posisi kedua dan ketiga di Pulau Sumatera. Kita akan lanjutkan menuju ke Pulau Kalimantan pemirsa. Di Pulau Kalimantan, Prabowo unggul dengan persentase 1,4%. Kemenangan telak selama 2 kali pemilihan umum menjadi faktor utama kemenangan Prabowo di Kalimantan Timur. Sementara bila dikalkulasikan dari survei yang ada secara keseluruhan, persentase Ganjar berada di urutan kedua setelah Prabowo Subianto. Lalu di urutan ketiga muncul nama Anies Baswedan. Baik, selanjutnya kita menuju ke Pulau Sulawesi pemirsa. Berdasarkan skrip survei Indonesia, sosok Prabowo Subianto kembali unggul di Pulau Sulawesi dengan elektabilitas 29,36%. Kemenangan Prabowo dalam Pilpres 2019 menjadi faktor utama tingginya elektabilitas Prabowo Subianto. Lalu berdasarkan kalkulasi survei yang ada, secara keseluruhan Anies menduduki peringkat kedua elektabilitas Pulau Sulawesi. Kemudian di peringkat ketiga diduduki oleh Ganjar Pranowo. Selanjutnya kita menuju ke wilayah timur Indonesia pemirsa, wilayah Papua yang dimenangkan oleh Ganjar Pranowo dengan elektabilitas 30%. Ganjar dikenal memiliki karakter kepemimpinan yang humanis dan mampu membawa perubahan. Sementara kedudukan Anies dan Prabowo masih masuk dalam 10 besar elektabilitas calon presiden. Baik pemirsa,
Itu tadi ulasan mengenai sebaran wilayah kantong suara 3 tokoh teratas berdasarkan survei elektabilitas pemilu 2024 mendatang. Lalu siapakah yang akan maju menjadi calon presiden nanti? Sebagai Gen Z, mari kita ikuti dan kita dukung penyelenggaraan pemilu 2024. Demikian saya Livia Aguilera, kembali ke Habib Prabani. Baik, terima kasih Livia Aguilera yang telah menyampaikan informasinya. Pemirsa, jangan kemana-mana dulu karena setelah yang satu ini akan ada informasi yang lebih menarik. Tetap di Zen Today.